Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solehah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang sudah siap ya kita melanjutkan materi matematikanya. Yang kemarin sudah kita pelajarin materi-materi tentang pecahan biasa, pecahan campuran ya, merubahnya dan sebaliknya. Sekarang kita akan melanjutkan materi masih tentang pecahan ya. Sebelumnya kita awalin dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, sekarang siapkan buku matematikanya dan alat tulisnya. Kalian buka bukunya di halaman 18. Hari ini kita akan belajar tentang desimal ya, merubah pecahan biasa menjadi ke bentuk desimal ataupun sebaliknya ya. Oke, sudah siap ya? Sekarang saja bacakan dulu apa saja sih tujuan yang akan kita pelajari nanti untuk belajar desimal ini, yaitu menjelaskan berbagai bentuk pecahan desimal dan hubungan di antaranya. Yang kedua yaitu berbagai atau menjelaskan berbagai bentuk pecahan persen dan hubungannya. Oke ya, siap ya? Oke, sekarang kita akan mulai dengan pertama yaitu desimal. Kemarin di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan biasa, pecahan campuran ya. Nah, sekarang yang ketiga yaitu pecahan desimal. Pernah mendengar pecahan desimal ya atau desimal ya? Nah, desimal itu biasanya kita tulis dalam ada ciri khasnya yaitu dengan tanda koma ya. Nah, sekarang yang pertama yaitu mengenal pecahan desimal. Sekarang perhatikan contoh pecahan biasa yang ada di buku kalian di halaman 18. Di situ tertulis pecahan biasa 1/10, 3/10 dan sebagainya. Pecahan-pecahan di atas itu memiliki penyebut 10, 100 dan 1000. Nah, pecahan-pecahan tersebut bisa dirubah ke dalam bentuk pecahan desimal atau bilangan desimal ya. Jadi pecahan biasa tersebut kita rubah ke dalam bentuk bilangan desimal. Bagaimana caranya? Oke, sekarang perhatikan di sini. Di situ ada pecahan yang berpenyebut 10 ya. Contohnya 1/10 ya. Nah, bacanya kan kemarin sudah ya, kita 1/10. Pembilangnya berapa, Nak? Betul sekali, 1. Penyebutnya berapa? Betul, 10. Nah, jadi 1/10 itu kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal itu menjadi 0,1 ya. 3/10 diubah ke dalam bentuk pecahan ke dalam bentuk bilangan desimal yaitu 0,3. Jadi kalau penyebutnya itu 10, jadi satu angka di belakang koma ya. 17/10 berarti dirubah ke dalam bentuk bilangan desimal 1,7. Oke, sekarang yang kedua yaitu pecahan berpenyebut 100. Misalkan 1/100, bentuk desimalnya bagaimana? Karena 100 berarti belakang koma itu 2 angka, jadi 0,01 ya. 16/100, jadi dirubah ke dalam bilangan desimal 0,16 ya. Kalau misalkan 121/100 ke dalam bilangan desimal 1,21 ya, dan seterusnya. Nah, yang ketiga yaitu pecahan berpenyebut 1000 ya. Misalkan 1/1000. Nah, karena 1000 berarti 3 angka di belakang koma, 0,001 ya bacanya ya. Nah, 51/1000 jadi gimana?
dirubah ke dalam bentuk bilangan desimal 0,051 ya, dan seterusnya. Oke, sekarang kita sudah mengenal tentang bilangan desimal. Nah, sekarang kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Dari pecahan biasa ke desimal. Nah, untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal, kita dapat melakukannya dengan dua cara, ya. Yang pertama yaitu mengubah penyebutnya dengan 10, 100, dan 1000. Ya, 10, 100, dan 1000. Jadi kita lihat penyebutnya dulu, ya. Yang kedua yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut sampai habis dengan pembagian rumah kayak kemarin yang sudah Ustazah jelaskan, ya. Oke, sebagai contohnya dibuka di halaman 20 ya, Nak. Ubahlah pecahan 1/4 menjadi bentuk desimal. Ingat, kita lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya berapa di situ? Betul sekali, 4. Nah, 4 itu kita rubah. Kita jadikan 10, 100, atau 1000. Nah, kalau dijadikan 10, nggak mungkin ya, karena 10 dibagi 4 itu kan nggak bisa, ya. 4 kali berapa yang hasilnya 10? Nggak ada kan? Nah, sekarang 10 nggak bisa. Jadi, kita coba 100. Nah, 4 dikali berapa ya yang hasilnya 100? Atau 100 dibagi 4. Berapa, Nak? Dihitung. Oke, berapa? 25. Jadi, dengan cara yang pertama, penyebutnya kita rubah menjadi 100. Ya, jadi 1/4 dikali berapa tadi? Biar jadi 100 penyebutnya, 4 dikali berapa? Dikali 25. Jadi atas pembilang dikali 25, bawah juga dikali 25. Jadi 1 dikali 25, 25. 4 dikali 25 adalah 100. Jadi kalau sudah penyebutnya itu 100, nah, kita gampang merubahnya ke dalam bentuk bilangan desimal, yaitu di sini 25/100. Nah, jadi berapa angka di belakang koma? Iya, betul, ada 2 angka. Jadi dirubah ke bilangan desimal yaitu 0,25. Jadi 1/4 diubah ke dalam bilangan desimal yaitu berapa? 0,25. Itu cara yang pertama, yaitu dengan merubah atau menjadikan penyebutnya menjadi bilangan 10, 100, atau 1000, ya. Oke, cara yang pertama ya. Cara yang kedua yaitu dengan pembagian sampai habis, ya. Pembagian seperti biasa, pembagian rumah, ya. Itu. Oke. Sekarang yang ketiga yaitu mengubah pecahan campuran menjadi desimal. Yang tadi kita merubah pecahan biasa menjadi desimal, sekarang pecahan campuran menjadi desimal. Nah, ada 2 cara juga. Yang pertama yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal, merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, lalu dijadikan ke bentuk bilangan desimal. Masih ingat merubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Bagaimana caranya kemarin? Ayo, oke, kita ulang sebentar ya. Jadi merubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa yaitu penyebut dikalikan dengan bilangan cacah, hasilnya ditambah dengan apa, Nak? Pembilangnya, ya. Kalau sudah dijadikan pecahan biasa, kita jadikan pecahan desimal, insya Allah bisa, ya. Insya Allah gampang, ya. Yang kedua yaitu langsung mengubah bagian pecahan ke dalam bentuk desimal dan dituliskan di belakang koma. Yuk kita lihat contohnya, ya. Ubahlah 1/4 ke bentuk pecahan desimal. Oke, sekarang cara yang pertama, campuran dijadikan biasa dulu. 1/4 bilangan pecahan campuran, ya, kita rubah ke pecahan biasa.
Berarti 4 kali 1 hasilnya ditambah 1. Jadi berapa? 5 per 4. Nah, 4 tadi kita rubah penyebutnya karena 4, kita rubah menjadi 100. Dikali berapa tadi? 4 biar jadi 100. Betul, dikali 25. Jadi atas kali 25, bawah juga dikali 25 ya. Jadi hasilnya 5 kali 25, 125 per 4 dikali 25, yaitu 100. Jadi 1 per 4 kita ubah menjadi bilangan desimal, yaitu 1,25. Oke, itu cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu memisahkan bagian bilangan cacah dan pecahan. Karena pecahan campuran itu tadi dari bilangan cacah dan pecahan, kita pisahkan dulu. Bilangan cacahnya berapa, Nak? 1 per 4 itu. Oke, 1 ya. 1 per 4 itu kalau kita jabarkan 1 ditambah 1 per 4. Bilangan cacahnya 1. Jadi 1 ditambah 1 per 4. 1 kita simpan dulu ya, bilangan cacahnya kita simpan dulu. 1 ditambah 1 per 4. Kita rubah dulu penyebutnya menjadi 100 seperti tadi ya. Jadi 1 dikali 25 per 4 dikali 25. Jadi 1 ditambah 25 per 100. Oke. 1 ditambah 25 per 100. Tadi kita rubah ke bilangan desimal 0,25. Jadi 1 ditambah 0,25 sama dengan 1,25. Jadi 1 per 4 diubah ke dalam pecahan desimal atau ke dalam bilangan desimal adalah 1,25. Sama ya hasilnya ya. Sekarang kalian tinggal pilih mana yang lebih gampang menurut kalian ya. Oke. Paham? Sambil berlatih ya, Nak ya. Oke, sekarang yang ke D. Mengubah desimal menjadi pecahan biasa atau campuran. Sekarang kalau tadi yaitu pecahan biasa atau campuran dirubah ke desimal, sekarang kebalikannya, desimal dirubah ke bentuk pecahan biasa atau campuran. Ini gampang juga ya. Sebagai contoh, ubahlah 0,46 menjadi pecahan biasa. 0,46. Ingat, lihat dulu berapa angka di belakang koma. Berapa angka di situ? Betul sekali, 2. Berarti kalau 2 angka di belakang koma berarti penyebutnya 10, 100 atau 1000. Berapa, Nak? Oke, pinter. 100. Jadi tinggal tulis 0,46, yaitu ambil bilangan di belakang koma dulu. 46 per 100 karena 2 angka di belakang koma. Nah, 46 per 100 kita sederhanakan lagi. Kalau misalkan nanti tidak bisa disederhanakan, ya sudah, stop di situ. Karena di sini 46 per 100 bisa disederhanakan, dibagi 2, pembilang dan penyebut sama-sama bisa dibagi 2, maka disederhanakan, yaitu menjadi 23 per 50 ya. Jadi 0,46 kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 23 per 50 ya. Contoh yang kedua, ubahlah 1,75 menjadi pecahan campuran. 1,75 ya. Jadi penyebutnya berapa dulu? 100 atau 1000? Di situ kan 2 angka, berarti 100. Pintar, 100 kita tulis. Jadi 175 per 100. Nah, karena bisa disederhanakan lagi, dibagi 25 ya. Jadi menjadi berapa? 7 per 4. Nah, 7 per 4 karena pembilangnya lebih besar dari penyebut, kita jadikan pecahan campuran dengan cara bagaimana? Pembagian bersisa ya, atau pembagian rumah. Jadi 7 per 4 jika dibagi 1, 3 per 4. Karena 7 dibagi 4, 1. Sisanya berapa? 3 per 4. Jadi 1,75 jadikan pecahan campuran, yaitu 1, 3 per 4. Paham belum, Nak?
Nanti kalau belum paham bisa japri ke Ustazah ya. Oke. Sekarang yang terakhir yaitu tentang persen. Ya, pernah mendengar kata persen? Simbolnya, nah tanda ini ya, adalah lambang persen. Persen artinya per 100 ya. Nah, sekarang mengubah persen ke bentuk pecahan biasa atau campuran. 20% maksudnya 20 per 100 ya. Sama-sama kita sederhanakan. Dibagi berapa? Nah, dibagi bilangan yang kecil dulu enggak apa-apa. Nanti kalau bisa dibagi lagi, bagi sampai habis ya. Jadi 20 per 100 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 20 yaitu menjadi 1 per 5 ya. Misalkan 5%, artinya gimana? 5 per 100 ya. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5 jadi 1 per 20 dan seterusnya. Itu dari persen ke pecahan biasa atau campuran. Nah, yang kedua yaitu mengubah pecahan biasa atau campuran ke dalam bentuk persen ya. Jadi misalkan 1 per 4 rubahlah ke dalam bentuk persen. Berarti 1 per 4 karena persen dikali 100%. Nah, jadi 1 kali 100 per 4 ya. Jadi 100 per 4, 100 dibagi 4 jadi 25% ya. Itu pecahan biasa. Pecahan campuran sama, jadikan pecahan biasa dulu. Contohnya 1 2 per 5 berarti 7 per 5. 7 per 5 dijadikan persen, berapa persen ya? Nah, jadi 7 per 5 dikali 100%. Jadi 7 kali 100, pembilang kali pembilang ya, per penyebutnya berapa? 5. Jadi 700 per 5 kita bagi, yaitu 140% ya. Oke. Yang ketiga atau ini masih masalah persen, yaitu persen dari sekumpulan benda. Untuk menyatakan persen dari sekumpulan benda, kita kalikan persen dengan banyaknya benda tersebut. Misalkan 5% dari 40 siswa. Ini biasanya nanti ketemunya di soal cerita ya. Jadi 5% dari berarti 5% kali 40. 5% kita jadikan pecahan biasa dulu. 5% maksudnya yaitu 5 per 100 dikali 40. Jadi 5 kali 40 200 per 100. Jadi 2. Jadi maksudnya 5% dari 40 adalah 2. Oke, paham? Pelan-pelan gak apa-apa nak ya. Oke, sekarang untuk latihannya di halaman 22 nomor 1. Ini gak semuanya ya, Ustazah pilih 2 aja, yaitu A sama H. Nomor 2 E sama I. Nomor 3 D sama I. Dan nomor 4 halaman 24 yaitu B sama F ya. B sama F. Halaman 24 nomor 1 B sama F ya. Oke. Ini ya, diulang-ulang kembali materinya, masih tentang pecahan ya. Sampai di sini dulu saja menyampaikan materinya. Insya Allah minggu depan kita berlanjut lagi. Nanti latihan soalnya bisa kalian upload di link yang nanti Ustazah berikan ya. Tetap semangat dalam belajar dan berdoa semoga keadaan ini segera berakhir ya. Kita akhirin dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.